Oke, Jos. Dennis, thank you. Pagi kelas 7. Halo, halo. Halo Kak, Ya, selamat pagi semua. Kelas 7. Oke, yuk. Satu orang pimpin doa dulu yuk sebelum kita. Satu orang pimpin doa dulu yuk sebelum kita mulai yuk. Siapa mau pimpin doa? Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yuk. Sekarang kita lanjut ya. Kemarin kita sudah sampai ke himpunan semesta dan diagram Venn ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ya. Tak, Kak Bandar keluarin dulu bahannya ya. Ada yang masih kebingungan nggak tentang himpunan semesta dan diagram Venn? Siapa yang masih kebingungan? Ada yang masih bingung tentang himpunan semesta dan diagram Venn? Gak apa-apa, jujur aja. Kak Bandar nggak akan marah. Kalau kalian masih bingung, nanti kalian bisa dengerin rekamannya pembelajaran kita ya di channel YouTube-nya Kak Bandar. Jadi kalian bisa ulang-ulang kalau kalian masih bingung. Nah, sekarang kita belajar tentang himpunan bagian ya. Bentar, Kak Bandar keluarin. Kak Bandar share screen dulu. Nah, terakhir kita sampai sini ya, soal yang ini ya, kita udah bahas ya. Ya, sekarang kita ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu apa? Nah, sebelum kita ke pengertiannya, perhatikan ada Kak Bandar punya himpunan P dan himpunan Q dan himpunan R. Di share screen Kak Bandar punya himpunan P, Q, dan R. Ya, P itu anggotanya huruf vokal A, E, I, O, U. Ya, P itu anggotanya huruf vokal ya, vowels kalau bahasa Inggrisnya ya. Lalu Q itu anggotanya ada A dan I, dan si R itu anggotanya adalah N, O, dan U. Nah, karena tiga himpunan ini memiliki kesamaan, maksudnya ada beberapa bagian dari P, Q, dan R itu adalah anggota P, ya, Kak Bandar ulangin. Karena anggota Q dan R itu juga termasuk anggota P, maka himpunan Q itu adalah himpunan bagian dari himpunan P. Kak Bandar ulangin. Himpunan Q isinya itu adalah seperti yang ada di himpunan P. Ya, himpunan Q itu isinya A dan I. A dan I itu ada di himpunan P. Maka himpunan Q itu adalah himpunan bagian dari P. Begitu juga dengan R. R itu isinya N, O, U. Yang ada di himpunan P yang dipunya R apa aja? O dan U. O dan U. N nggak ada ya. Hanya O dan U yang ada ya. O dan U. Nah, karena ada N,
maka si himpunan R ini bukan himpunan bagian dari himpunan P. Karena tidak semua anggota R merupakan anggota P. Yaitu ada si N ini ya, yang beda ya, yaitu N. Maka si himpunan R itu bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan P. Kita belajar himpunan bagian hari ini. Kenapa si Q himpunan bagian dari P? Karena himpunan Q isinya A dan I, yang ada juga di himpunan P. Himpunan Q merupakan himpunan bagian P karena anggota bilangan anggota Q-nya itu ada juga di himpunan P. Si R bukan himpunan bagian P karena ada anggota R yang bukan merupakan anggota P, yaitu si N. Ya. Jadi kalau ada satu yang beda, dia bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan P. Sampai sini siapa yang masih bingung? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang masih bingung, nggak apa-apa, Kak Bandar akan jawab. Kalau sudah nggak bingung, Kak Bandar mau kasih satu himpunan lagi. Kak Bandar, kalau misalkan Kak Bandar punya himpunan S, Kak Bandar punya himpunan S di sini. Himpunan S itu isinya adalah E, O, U. Himpunan S merupakan himpunan bagian P, bukan? Kalau himpunan S-nya Kak Bandar itu isinya E, O, U, himpunan S itu merupakan himpunan bagian P, bukan? Termasuk. 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 Ya, karena himpunan S itu isinya E, O, U yang ada juga di himpunan P ya. Oke, udah jelas ya bedanya himpunan bagian dan himpunan semesta yang kemarin kita pelajari. Ya, oke. Sekarang Kak Bandar ganti lagi, misalkan Kak Bandar punya himpunan sorry ya, Kak Bandar ngeliat ya adik-adik ya, bentar ya. Yuk, Kak Bandar misalkan ganti. Kak Bandar nggak pakai lagi himpunan P yang tadi, tapi Kak Bandar punya himpunan baru, namanya himpunan K. Kak Bandar di atas punya himpunan K. K itu isinya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke. Lalu Kak Bandar punya himpunan L. Himpunan L itu isinya adalah 1, 2, 3. Kak Bandar lagi punya himpunan M. Itu M itu anggotanya adalah min 1 dan 1. Kak Bandar punya himpunan N yang isinya min 2, 0, 2. Dan Kak Bandar punya himpunan O yang isinya min 3, min 1, dan 1. Oke, kira-kira dari L, M, N, dan O, itu yang mana yang merupakan himpunan bagian dari K? Antara L, M, N, O, mana yang termasuk himpunan bagian K? M dan N. M dan N. Kenapa, Vanes? M dan N? Karena M anggotanya -1 dan 1. -1 sama 1 ada di himpunan K. Ya. Terus yang N -2, 0 sama 2. -2, 0 sama 2 juga ada di K. Oke. Kenapa L dan O nggak bukan himpunan bagian K? Karena itu ada angka 3 yang nggak ada di K. Iya. Terus yang O ada -3 yang nggak termasuk ke himpunan K. Oke.
Yang lain gimana? Jawaban Vanes betul ya, bagus ya. Lengkap. Yang lain gimana? Udah ngerti belum? Jadi antara L, N, dan O yang merupakan himpunan bagian dari K itu hanya M dan N. Kenapa L dan O bukan? Karena di L ada 3, sementara di K itu nggak ada 3. Di O ada min 3, yang di K nggak ada min 3-nya juga. Sampai sini jelas nggak? Siapa yang masih bingung? Boleh raise hand. Kak Banar udah kasih 2 contoh nih. Gak apa-apa ya, kalau bingung atau belum jelas, boleh raise hand ya, adik-adik ya. Ya, oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada nggak? Ya, Kak Banar langsung kasih ke contohnya, nggak langsung kasih penjelasannya, supaya kalian lebih paham. Ya. Syarat dia merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan, itu anggotanya harus sama dengan himpunan asalnya. Ya, minimal ada 2 atau 1, minimal yang memiliki himpunan yang sama dengan himpunan asalnya ya. Jelas sampai di sini? Kalau jelas kita lanjut ke yang berikutnya. Himpunan bagian udah jelas belum? Jelas. Naisa jelas, Faya jelas. Samuel jelas. Pada jelas. Yuk kita lanjut ya ke yang berikutnya ya. Kita belajar tentang yang berikutnya adalah himpunan kosong. Tadi himpunan bagian, berikutnya adalah himpunan kosong. Nah, kalau kalian kira-kira dengar namanya himpunan kosong, yang ada di benak kalian apa? Dengar kata himpunan kosong. Himpunannya gak ada anggota. Nggak ada anggota. Oke, Patrick. Jawabannya himpunannya nggak ada anggotanya. Yang lain? Aku 0. Himpunannya 0. Anggotanya 0 atau nilainya 0? Nilai 0. Nilainya 0. Berarti ada isinya tapi isinya 0 gitu ya? Ya. Enok gimana, Nok? Kalau dengar kata himpunan kosong. Itu kok slide-nya kosong? Iya, sengaja Kak Bandar kosongin dulu biar ngerti. Kalau himpunan kosong, Kak Bandar mau pancing dulu nih pengertian kalian kalau dengar nama himpunan kosong. Yang ada di benak kalian apa? Tadi kata Patrick, himpunannya nggak ada anggotanya. Tapi kalau kata tadi siapa? Siapa sih? Jonathan Edward. Jonathan Edward. Kalau himpunan kosong itu isinya 0. Ada bilangan 0 di dalamnya gitu maksudnya anggotanya ya. Yang lain gimana? Himpunan kosong itu apa pengertian? Menurut kalian, Kak Bandar belum bahas benar salah ya. Karena kita belajar. Salah benar itu biasa. Yuk, kita lanjut yuk. Himpunan kosong biar kalian nggak bingung ya. Kita lihat. Nah, himpunan kosong itu punya pengertian himpunan yang nggak ada anggotanya. Ya, himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Ya, jadi kalau dilambangkan himpunan kosong itu misalkan himpunan A. Karena nggak ada anggotanya, dia cukup ditulis begini. Nah, himpunan kosong itu kosong, nggak ada anggotanya. Beda kalau kayak tadi pengertiannya Jonathan Edward. Misalkan Kak Bandar tulis pengertian Jonathan Edward tadi B, dalamnya 0. Nah, ini bukan himpunan kosong. Yang himpunan kosong adalah yang ini. Kenapa ini bukan himpunan kosong, Kak? Karena ada anggota 0 di sini. Ya, kalau ini NA-nya banyak anggotanya adalah 0, ya karena nggak ada isinya, 0 ya banyak anggotanya. Kalau ini
Karena ada 0 di dalamnya, maka banyak anggotanya 1. Maka ini bukan himpunan kosong. Himpunan kosong itu bicara banyak anggota himpunan di dalamnya. Ya, udah mulai jelas ya, udah mulai nangkep ya. Antara A dan B, itu yang A sama sekali nggak ada anggotanya. Ya, hanya kurung kurawal aja, kiri kanan. Maka anggota himpunan A, NA-nya itu 0. Tapi yang B, ada himpunan B, isinya kayak tadi kata Jonathan Edward, angkanya 0. Ya, Jo, bener ya, kayak gini ya. Kak Bandar coba cerna tadi pengertian Jonathan, betul ya begini ya, Jo? Betul ya? Nah, maka kalau isinya 0 di dalamnya, banyaknya himpunan B, kalau NB-nya itu berarti 1. Sekalipun isinya 0, angka 0 isinya, tapi 0 itu merupakan anggota, jadi dihitung. Ya, beda dengan himpunan kosong yang nggak ada anggotanya sama sekali. Jadi pahami, himpunan kosong itu himpunan yang nggak punya anggota. Ya, kosong aja udah. Ya, nggak ada anggotanya, kasihan dia, nggak ada isinya. Gitu ya. Sampai sini siapa yang jelas? Atau siapa yang belum jelas? Yang belum jelas dulu deh tentang himpunan kosong. Yang masih bingung dengan himpunan kosong. Enok, gimana Nok? Bingungnya apa Nok? Biasanya himpunan kosong emang buat apa? Himpunan kosong itu nanti adalah dia kalau di soal itu sebagai trap, sebagai jebakan. Gitu. Jadi hati-hati dengan himpunan kosong, dia suka sebagai trap di situ ya. Contohnya gini, Kak Bandar punya sebuah himpunan kayak contohnya misalkan himpunan M. Himpunan M. Himpunan M itu adalah isinya binatang berkaki 6. Boleh sebutin binatang berkaki 6? Laba-laba. Laba-laba 6. Iya, Yakin? laba-laba atau semut sih. Coba dicek di YouTube. Laba-laba 6 kah kakinya atau 8 atau 10? Kalau jengking, Kalau jengking 6. iya. Oke, Kak Bandar ganti berarti kalau ada yang 6. Kak Bandar berusaha cari yang nggak ada kaki, nggak ada anggotanya gitu ya. Binatang berkaki misalkan 5. Ada nggak yang kaki 5? Enggak. Nggak ada. Maka kalau dituliskan dalam konsep himpunan, maka si M ini adalah cuman tanda kurung begini aja, himpunan kosong. Jebakan kan, binatang berkaki 5. Ya, gimana? Nice. Ada hewan kayak semacam jenis kanguru gitu, tapi dia kakinya cuma 5. Kanguru Ada yang bukannya kakinya 5. satu lagi di mana? Kan Kayak- 2 jadi tangan. Kayak di dekat ekornya gitu loh. Di dekat ekor. Nah, berarti kakinya jadi 2 tambah 1 lagi. Nama binatangnya apa? Aku ingatnya kanguru, tapi kanguru jenis yang lain. Oke, kita anggap kanguru yang normal aja ya, 4 ya. Berarti kaki 5 nggak ada dong. Kecuali pedagang kaki 5. Ya kan, gerobak rodanya 3, mbak kaki yang jual 2. Gitu ya. Jadi, binatang berkaki 5 nggak ada kan? Nah, itu adalah binatang berkaki 5 itu adalah himpunan kosong. Ya. Jadi jebakannya di situ, Enok. Ya. Contohnya gitu. Lalu apalagi yang nggak ada jawaban, misalkan apa ya, selain binatang.
Oh, ada lagi, satu lagi. Kak Bandar misalkan punya himpunan himpunan D. Himpunan D itu adalah isinya misalkan bilangan prima kurang dari 2. Bilangan prima yang kurang dari 2 berapa? Kita baru bahas bilangan bulan ini ya, sebelum himpunan. Nggak ada. Nggak ada. Karena paling kecil bilangan prima itu adalah 2 kan? Iya. Ya. Bilangan prima itu fungsinya untuk membagi bilangan lain dengan cara difaktorkan kan? 2, 3, 5, 7, 11, sekian gitu ya. Itu fungsi bilangan prima. Oke? Jadi himpunan D ini juga termasuk himpunan kosong. Maka D-nya kalau ditulis pakai notasi himpunan, dia cuma kurung kurawal begini aja. Ya. Jadi ini NM-nya banyak himpunannya, banyak anggota himpunan M itu 0. Ini banyak anggota himpunan D-nya atau ND-nya adalah 0 juga. Gitu ya. Beda dengan yang B. Yang B bukan himpunan kosong karena isinya ada anggota 0 di sini ya. Yang NB-nya adalah 1. Itu himpunan kosong. Sama dengan omong kosong kan, omong kosong itu nggak ada isinya gitu, ngomong aja toh, nggak ngerti, nggak ada esensi yang bisa diambil. Ya, oke. Siapa yang sampai sini masih bingung tentang himpunan kosong dan himpunan bagian? Boleh resen. Wah, Vanes sambil ngemil, enak nih, Nes. Kak Bandar lagi nemenin Paut nih, jadi ada dedenya Vanes sama mamanya Vanes juga di sini. Di rumah Kavian ya. Kak Bandar ikut karena anaknya Kak Bandar ikut juga di PAUD. Jadi harus nemenin sambil ngajar. Ya. Makanya layoutnya belakangnya background Kak Bandar berubah kan. Nah, biasanya cuma TV atau tembok, ini ada lukisan tuh di belakang. Ini galeri papinya Vian, dosen arsitek di ITB. Yuk, aman sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Gak ada? Yuk, kita lanjut ya. Himpunan bagian udah, himpunan kosong udah, kita next sekarang. Nih contoh-contoh himpunan kosong, coba kalian cari dulu himpunan kosong contohnya yang Kak Bandar bikin. Kira-kira yang satu, contoh, oh belum gerak ya itunya ya, slide-nya ya, masih nge-lag ya. Bentar. Coba kalian cari dulu contoh himpunan ini ada nggak anggotanya. Nah, ada himpunan M. M itu himpunan kuda yang bertanduk. Yang kedua ada himpunan N. Himpunan N itu bilangan prima yang habis dibagi 4. Yang ketiga himpunan L. Himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Kira-kira antara 1, 2, 3 mana yang merupakan himpunan kosong? Dari M, N, dan L mana yang merupakan himpunan kosong? Ya, Edward. M-nya itu yang nggak ada. M atau N? M N. yang satu. Nomor 1, M. Mangga ya. Hmm. Kuda yang bertanduk ada nggak? Nggak ada. Yang lain ada nggak? Gimana menurut teman-teman? Ada nggak kuda yang bertanduk?
Ada nggak kuda yang bertanduk? Kalau unicorn ada tanduknya nggak? Unicorn itu kan kuda ya? Tapi masih legenda, belum tentu nyata. Hah? Tapi masih legenda. Oke, bukan ada di kehidupan nyata ya? Oke, good. Jadi kuda yang bertanduk nggak ada ya? Aman ya? Kuda poni, lalu kuda apa lagi? Nama jenis kuda itu apa lagi? Kuda poni, selain kuda poni itu apa? Enok gimana, Nok? Nomor 3 juga gak ada karena bilangan prima cuma 7 sama 11. Yang Oh, 9 bisa dibagi 3. oke, 9 bukan bilangan prima ya. Berarti L bukan, L itu himpunan kosong ya. Jelas ya? Lalu yang ke nomor 2, N, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa himpunan bilangan prima yang nggak ada habis dibagi 4? Bilangan prima itu apa sih pengertiannya? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan hanya bisa dibagi oleh satu. Iya, berarti dia nggak bisa dibagi 4 dong. Ya, berarti 1, 2, 3 itu merupakan himpunan kosong semua ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Banyak anggotanya dari himpunan M, L, dan N. Banyak anggotanya NM berapa? Banyak anggota himpunan M berapa? Ingat yang tadi, yang Kak Bandar coret-coret tadi. Berarti ini kan M-nya himpunan kosong kan? Maka kalau di himpunan kosong, NM-nya berapa? NM-nya 0. Nggak ada kan anggotanya, 0 kan? Ini juga sama, N itu himpunan kosong. Maka banyak anggota N-nya itu kosong juga. Lalu yang L. L juga himpunan kosong. Maka banyak anggota L-nya itu kosong juga. Ya, sudah terjawab yang kita ini ya. Silakan dicatat buat latihan kalian di rumah, buat ini ya, nambah-nambah pengetahuan kalian di rumah ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Aman ya? Ada lagi yang kebingungan tentang himpunan bagian, himpunan kosong? Nah, sekarang kalau udah, Kak Bandar mau kasih ada yang berikutnya ya. Berikutnya itu kita belajar tentang himpunan ekuivalen. Apa itu himpunan ekuivalennya? Yuk kita belajar tentang himpunan ekuivalen yuk. Belajar yang berikutnya ya, himpunan ekuivalen ya. Oke. Berikutnya kita belajar himpunan ekuivalen ya. Ini tadi jawaban yang tadi. Nah, himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen itu himpunan yang banyak anggotanya sama. Jadi, himpunan ekuivalen itu nggak dilihat isinya, tapi dilihat banyak anggotanya. Kak Bandar ulangin.
himpunan ekuivalen itu dilihat dari banyak anggotanya, bukan isinya. Ya. Jadi himpunan ekuivalen itu dilihat dari banyak anggotanya, bukan dari isinya apa aja. Ya. Jelas nggak sampai di sini? Ya. Misalkan gini. Kak Bandar punya himpunan A. A itu isinya A, B, C. Lalu Kak Bandar punya himpunan Q yang isinya 1, 2, 3. Nah, ini NA-nya berarti 3, ini NQ-nya 3. Nah, himpunan A dan himpunan Q itu ekuivalen. A ekuivalen Q. Kenapa Kak ekuivalen? Karena jumlah anggotanya sama, 3. Ya. Yang dilihat bukan isinya lagi, tapi jumlah anggotanya. Ya. Yang dilihat bukan isi himpunannya ada apa aja, tapi dilihat dari jumlah anggotanya. Yang A itu ada ABC, yang Q ada 1, 2, 3, maka NA dan NQ-nya sama-sama 3, jadi himpunan A ekuivalen himpunan Q. Ya. Jadi dilihat dari banyak anggotanya himpunan ekuivalen itu ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tentang himpunan ekuivalen? Jangan dilihat isinya ya, lihat banyak anggotanya. Jumlah anggotanya ada berapa. Ya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Dari himpunan ini, dari ketiga himpunan ini, A, B, dan E, mana yang ekuivalen? Antara himpunan A, B, dan E, mana yang himpunan yang ekuivalen? A ekuivalen B. A ekuivalen B. Kenapa nggak ekuivalen sama E? Karena E itu jumlahnya 5, sedangkan Oke. A 3. A 3B berapa emang, Jo? 3. 3 juga. Jadi A ekuivalen dengan B ya? Iya. Oke. Yang lain? Pendapat Jonathan hanya A dan B yang ekuivalen. Karena jumlahnya sama-sama 3. Sama. Jawabannya. Ya. Sama ya, Pep? Jadi itu ya, intinya dilihat bukan isi himpunannya ada apa aja, tapi lebih dilihat banyak anggotanya kalau himpunan ekuivalen. Ya? Sampai sini jelas nggak? Jelas sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita udah belajar 3 hal hari ini, himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan ekuivalen. Nah, adik-adik, di materinya itu ada tugas yang Kak Bandar taruh di sana, tapi tugas itu cuma buat kita kerjakan waktu pembelajaran aja ya, bukan buat materi nanti ya. Ya, di materi yang Kak Bandar kirim di GCR, habis materi ekuivalen ini, yang ini, Kak Bandar keluarin aja ya. Yang ini, kan ada di materi juga yang Kak Bandar kirim di GCR kan. Kan ada 10 soal itu. Ya kan? Nah, 10 soal itu, kalian kerjakan, ya, hari Senin kita bahas. Ya, 10 soal yang ini, tolong dikerjakan, hari Senin
kita bahas. Ya. Oke. Gimana, Eno? Gak usah dikirim. Nggak usah dikirim. Kerjakan aja dulu di buku tulis, nanti kita koreksi ya. Oke. Nanti ada tugas lagi beda dari Kabandar. Ini buat latihan di rumah aja ya. Buat hari Senin ya. Jadi nanti Senin ada tugas ya. Yang 10 soal ini. Bukan 3 ya. Ini Kabandar tampilannya slide-nya baru 3. Tapi sebenarnya ada 10 soal. Ada 8 soal, sorry. 8 soal, bukan 10 ya. Jadi ada 8 soal. Ya. Materinya ada Kabandar upload di Google Classroom. Jadi tolong cek Google Classroom kalian supaya kalian bisa kerjakan soalnya ya. Hati-hati dengan jebakan-jebakan yang Kabandar taruh di sana. Tolong dengan teliti dibaca soalnya dan apa yang ditanyakan. Ya. Oke. Kabandar nitip kalian kerjakannya teliti ya. Lihat soalnya apa yang ditanyakan, itu menentukan jawaban kalian nanti ya. Adik-adik ya. Untuk nomor 4 itu hati-hati. Nomor 5 juga hati-hati. Ya. Itu aja dulu ya. Oke. Yuk. Kalau sudah kita mau absen. Ada yang mau bertanya nggak? Ada ya? Yuk, kita absen yuk. Silakan open cam-nya. Jangan lupa tugas hari Senin itu dikerjakan di buku aja ya. Oke? Soalnya udah ada di materi yang Kabandar upload di Google Classroom. Ya. Hari ini kita belajar tentang himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan ekuivalen. Yuk. Kita yuk, absen yuk. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi hari Senin ya, adik-adik ya. Makasih, Pak. Iya, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Makasih. Iya, Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Thank you, Rion. Kasih, Kak. Terima kasih, Pak Bandar. Ya, thank you. Oh.